Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Soniagoro, NPM 182301002, kelas 4C, Prodi PJKR Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk UAS pemanduan bakat dan kepelatihan olahraga. Untuk yang pertama, analisiskan materi berdasarkan kelompok masing-masing, meliputi kajian teori pada masing-masing submateri dan simpulkan. Untuk materi saya tentang prinsip dan komponen latihan. Untuk pengertian latihan sendiri adalah proses melakukan kegiatan olahraga yang dilakukan berdasarkan program latihan yang disusun secara sistematis, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atlet dalam upaya mencapai prestasi yang semaksimal mungkin, terutama dilakukan untuk persiapan menghadapi suatu pertandingan atau suatu kompetisi ataupun turnamen ya. Untuk prinsip-prinsip dalam latihan, prinsip beban bertambah. Konsep latihan dengan beban bertambah berkaitan dengan intensitas latihan. Beban latihan pada suatu waktu harus merupakan lebih dari sebelumnya. Prinsip perkembangan multilateral. Kebutuhan perkembangan multilateral muncul untuk diterima sebagai kebutuhan dalam banyak kegiatan pendidikan dan usaha manusia, dengan mengesampingkan tentang bagaimana pengajaran khusus dapat terjadi. Kegiatan awal harus memperhatikan perkembangan multilateral dalam upaya untuk memperoleh dasar-dasar yang diperlukan. Untuk yang ketiga, prinsip spesialisasi. Yang dimaksud dengan prinsip spesialisasi atau kekhususan latihan adalah latihan harus dikhususkan sesuai dengan kebutuhan pada setiap cabang olahraga dan tujuan latihan. Dalam kekhususan latihan harus memperhatikan cara melakukan atau gerakan olahraga, alat dan lapangan yang digunakan, serta sistem energi yang digunakan. Yang keempat, prinsip perorangan. Individualisasi dalam latihan adalah satu kebutuhan yang penting dalam masa latihan dan itu bermanfaat pada kebutuhan bagi setiap atlet. Dengan mengabaikan tingkat prestasi, diperlakukan secara individu sesuai kemampuan dan potensi, karakteristik belajar, dan kekhususan cabang olahraga tersebut. Prinsip variasi. Dalam upaya mengatasi kebosanan dan latihan yang monoton, diharapkan seorang pelatih kreatif dengan memiliki banyak pengetahuan dan berbagai jenis latihan yang dapat diterapkan dalam periode latihan. Yang keenam, prinsip beban meningkat bertahap. Prinsip beban meningkat bertahap menekankan bahwa atlet harus menambah waktu latihan secara progresif dalam keseluruhan program latihan. Prinsip latihan ini dilakukan secara proses latihan berjalan menjelang pertandingan. Yang selanjutnya, prinsip pulih asal atau recovery. Pada waktu menyusun program latihan yang menyeluruh, harus mencantumkan waktu pemulihan yang cukup. Apabila tidak memperhatikan waktu pemulihan ini, maka atlet akan mengalami kelelahan yang luar biasa dan berakibat pada menurunnya penampilan dan bahkan bisa terjadi cedera. Yang kedelapan, prinsip reversibilitas. Latihan harus berkesinambungan dengan memelihara kondisi. Pelatih harus bisa mengatur jadwal latihan agar kemampuan atlet tidak menurun yang disebabkan waktu istirahat terlalu lama. Yang kesembilan, aksi partisipasi dalam latihan. Kesungguhan dan aktif ikut serta dalam latihan akan dimaksimalkan jika pelatih secara periodik mendiskusikan kemajuan atletnya.
Partisipasi aktif tidak terbatas hanya pada waktu latihan. Seorang atlet akan melakukan kegiatan meskipun tidak di bawah pengawasan dan perhatian pelatih. Latihan menggunakan model. Yang terakhir, latihan menggunakan model. Dalam menciptakan suatu model, mengatur hipotesis adalah sangat penting untuk perubahan dan menghasilkan analisis suatu model yang diperlukan adalah tunggal, tanpa mengurangi variabel-variabel penting lainnya, mempunyai kemiripan dan sesuai dengan kejadian sebelumnya. Adapun komponen-komponen latihan. Yang pertama, intensitas latihan. Intensitas ialah ukuran kualitas suatu rangsang atau pembebanan yang diberikan selama proses latihan. Yang kedua ada recovery. Recovery adalah waktu istirahat yang diberikan pada saat latihan antar aktivitas. Yang ketiga, interval. Interval ialah waktu istirahat yang diberikan pada waktu istirahat antar seri, sirkuit, atau antar sesi per unit latihan. Pemberian waktu interval selalu lebih lama dibandingkan dengan pemberian waktu recovery. Yang keempat, repetisi. Repetisi ialah jumlah pengulangan untuk satu item latihan tertentu. Set adalah jumlah pengulangan untuk beberapa item latihan. Seri atau sering juga disebut dengan sirkuit adalah ukuran keberhasilan menyelesaikan beberapa macam latihan di mana semuanya harus diselesaikan dengan satu rangkaian. Durasi ialah ukuran lamanya waktu yang digunakan latihan dalam satu kali sesi latihan. Densitas berkaitan erat dengan pemberian waktu recovery dan interval. Densitas adalah ukuran yang menunjukkan waktu efektif latihan. Semakin lama waktu recovery dan interval yang diberikan, maka semakin rendah densitas latihannya. Irama ialah ukuran kecepatan pelaksanaan suatu pembebanan dalam latihan. Frekuensi ialah jumlah latihan dalam periode waktu tertentu, biasanya menggunakan periode waktu dalam satu minggu. Volume latihan adalah ukuran yang menunjukkan jumlah suatu rangsangan atau pembebanan yang diberikan kepada atlet. Sesi latihan adalah materi program pelatihan dalam satu kali pertemuan. Yang kedua, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut. Menurut saya itu, untuk pertanyaan yang nomor 2 ini, jawabannya itu profesi menjadi seorang atlet itu kurang diminati oleh masyarakat ini, karena dianggapnya itu menjadi atlet kurang menarik gitu. Terus kurangnya sekolah yang mengunggulkan pembelajaran olahraga seperti SKO Ragunan dan lain sebagainya. Itu kurangnya dana untuk pembinaan atlet. Menurut saya dana yang dikeluarkan oleh pihak terkait untuk pembinaan atlet masih kurang. Sarana dan prasarana di Indonesia ini terbilang kurang untuk memfasilitasi atlet-atlet yang seharusnya bisa lebih membanggakan Indonesia. Yang ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet yang sedang mengalami tidak percaya diri? Yang pertama, saya akan memberi motivasi dengan cara mengingatkan tujuan awal dia menjadi atlet, untuk membanggakan negara atau membanggakan orang tua. Terus dia sudah capek-capek latihan, digenjot pelatih. Yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi, diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa yang sering dihadapi oleh seorang pemandu bakat. Untuk mencari calon atlet yang berprestasi dilakukan sejak usia kanak-kanak ya. Saat masih usia kanak-kanak, mencari yang masih anak-anak, terus dididik lah,
latih dengan baik dan benar, mungkin mencari ke pelosok-pelosok negeri. Nah, untuk masalah yang mungkin sering dihadapi oleh pemandu bakat di Indonesia ya biasanya masalah dana, mungkin bisa dana pribadi ataupun jikalau klub menyuruh pemandu bakat biasanya itu dalam masalah dana ini kurang gitu. Untuk yang nomor 5, dalam proses latihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan. Fase dalam latihan, tahap persiapan. Tahap persiapan ini meletakkan dasar-dasar kerangka umum latihan fisik, teknik, taktik, dan mental sebagai persiapan tahap pertandingan yang akan datang. Tahap persiapan ini dibagi menjadi 2, tahap persiapan umum dan tahap persiapan khusus. Tahap persiapan umum sasarannya adalah untuk membangun dasar-dasar kebugaran fisik dan kemampuan biomotorik yang kokoh, serta teknik keterampilan dasar yang mantap guna menghadapi latihan yang lebih berat dan lebih spesifik di tahap-tahap latihan berikutnya. Tahap persiapan khusus sasarannya adalah perkembangan kemampuan-kemampuan khusus atau spesifik dari cabang olahraga yang bersangkutan dan perbaikan keterampilan. Latihan unsur-unsur fisik dasar yang ditingkatkan, power, daya tahan otot, daya tahan kardiovaskular, dan lain sebagainya. Penyempurnaan teknik-teknik gerakan dan penyempurnaan koordinasi gerak yang lebih rumit. Tahap pertandingan. Tahap pertandingan bertujuan untuk menyempurnakan semua aspek latihan, fisik, teknik, taktik, dan mental. Adapun tahap pra pertandingan, materi latihan harus sesuai dengan cabang olahraga. Volume latihan menurun namun intensitas tetap tinggi. Kesempatan pemulihan harus diperbanyak agar kelelahan ekstrim bisa dihindari. Pemeliharaan komponen-komponen kondisi fisik spesifik cabang olahraga. Teknik disempurnakan akhir dan dievaluasi setiap pertandingan. Kewaspadaan terhadap bahaya overtraining. Tahap pertandingan utama, latihan fisik spesifik caburnya. Penyempurnaan dan konsolidasi teknik, tidak mengubah teknik. Penyempurnaan taktik, pertandingan uji coba dibatasi untuk menghindari kelelahan mental. Diakhiri dengan tahap unloading sebelum klimaks di pertandingan utama. Tahap transisi, tujuan utamanya untuk memberikan istirahat mental, relaksasi, dan regenerasi biologis. Istirahat dilakukan secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kebugaran. Program khusus untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan rehabilitasi cedera. Memulai menyusun program latihan berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.